warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang uang. Uang itu dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, secara ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar atau barter. Secara ekonomi modern, uang adalah memiliki arti yang sangat luas. Tidak hanya untuk membayar jasa atau barang, tetapi juga bisa untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Nah, zaman sebelum manusia mengenal uang, mereka itu menggunakan cara barter atau cara menukarkan barang. Contohnya, si A mempunyai beras dan menawarkan kepada si B yang mempunyai ikan. Jadi mereka itu saling mendapatkan barang yang mereka butuhkan, kayak gitu. Paham? Nah, kemunculan uang di peradaban manusia itu masih diperdebatkan karena banyak versi yang berbeda. Pertama, yaitu versi Jack Rutherford dalam bukunya History of Money pada tahun 1997. Dia mendukung pendapat yang mengatakan kalau uang itu diciptakan dan digunakan oleh bangsa Lydia yang hidup di kawasan Turki. Dan diyakini uang itu ditemukan 1000 tahun sebelum Masehi. Versi kedua, Donald Bicklin mengatakan kalau uang itu ditemukan 6000 tahun lalu di Turki. Seiring berjalannya waktu, muncul jenis uang yang terbuat dari kertas, dan diyakini uang kertas itu digunakan di Cina pada tahun 100 sebelum Masehi. Pada tahun 1946, kartu kredit mulai muncul sebagai pengganti uang. Jadi kalau kalian melakukan transaksi itu namanya transaksi non tunai. Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi dan internet seperti sekarang ini, muncul lagi uang jenis baru seperti Bitcoin. Bitcoin adalah uang elektronik yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2019. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang uang dan zaman sebelum adanya uang. Nah, sekarang kita akan menggunakan strategi pembelajaran rotating trio exchange. Jadi Ibu akan membagikan 3 kelompok. Jadi di 3 kelompok itu ada simbol. Ada 2, 0, 1. Jadi yang angka 1 akan berputar searah jarum jam. Dan yang angka 2 berputar melawan arah. Paham? Baik. Sekarang silakan bentuk 3 kelompok dan masing-masing membahas yang ini fungsi dari uang, yang ini syarat-syarat uang, dan yang ini jenis-jenis uang. Baik, sekarang diskusikan ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Tuh. 15 menit. Mari belah. Teman-teman. Baik, sudah? Sudah selesai? Cepat dikerjakan ya.
sekarang berputar searah jarum jam. Oke, sekarang angka 2 berputar melawan arah jarum jam. Oke, sekarang kalian diskusikan lagi apa yang sudah kalian dapat dari hasil diskusi yang tadi. Ayo diskusi. Diskusi. Tipuan. Mari bola. Siapa ini mana? Mana bola? Tipuan. Silakan berdiskusi lagi. Apa yang sudah kalian diskusikan sebelumnya dibahas lagi. Corona menyebar. Ternyata lagi banyak. Selesai? Oh, ada yang belum. Ya, silakan lanjutkan. Kita mari jiwa. Kota kamarin. Kedua kali. Ya, sudah. Baik, di sini siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Ya, kamu. Jelaskan fungsi, syarat, dan jenis-jenis uang. Apa itu fungsi? Fungsi uang. Pada dasarnya, fungsi utama uang adalah sebagai alat perantara pertukaran suatu barang dengan barang lainnya yang nilainya dianggap sama. Penggunaan uang untuk menghindari sistem barter yang seringkali menemui kendala. Pada zaman sekarang, fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut penjelasannya. Fungsi asli uang. Dalam hal ini, asli uang adalah fungsi yang mengacu pada tujuan utama diciptakannya uang. Adapun beberapa fungsi hasil uang adalah uang sebagai alat tukar umum, 2. Uang sebagai satuan hidup, 2. Fungsi turunan uang. Selain sebagai alat pertukaran, uang memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran transaksi, 2. Uang sebagai alat pembayaran utang, 3. Uang sebagai alat pembentukan. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dapat dibedakan berdasarkan 3 kategori, yaitu berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, berdasarkan bahan pembuatannya, dan berdasarkan nilainya. Berikut penjelasannya. 1. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. 1. Uang kartal, 2. Uang hiral, 2. Berdasarkan bahan pembuatannya. 1. Uang logam, 2. Uang kertas, 3. Berdasarkan nilainya. 1. Uang penuh, 2. Uang tanda. Baik, terima kasih. Jadi itu sudah benar ya, sudah benar. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan yang mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kalian boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.